Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di channel BW Story ya. Dan kali ini saya pengen berbagi mengenai tanaman cabai ya teman-teman. Karena tanaman cabai itu kalau kita tanam ke lahan sangatlah rentan ya teman-teman kalau seusia segini ya. Jadi biarkan saja dulu tumbuh dewasa ya, remaja lah ya. Nih, segini juga jangan dipindahkan ke lahan ya teman-teman. Paling tidak kita memindahkan ke lahan itu seusia segini ya teman-teman, kira-kira 2 bulanan ya. Nih, ini masih sangat rentan juga karena belalang, dan juga kalau kita di depan pekarangan rumah ya seringkali dipatok ayam ya teman-teman ya, kan siapa yang rugi. Jadi sudah buang-buang waktu, kemudian hasilnya dirusak ayam ya kan, jadi sayang ya teman-teman. Jangan buang-buang waktu dan jangan buang-buang harapan ya teman-teman. Nah, untuk kali ini saya pengen berbagi mengenai pemula ya teman-teman, pemula yang baru menanam tanaman pohon cabai. Jadi gini ya teman-teman, kita nggak tahu ya di musim kemarau itu penyakitnya apa, di musim hujan juga penyakitnya apa ya. Kadangkala kita kebetulan di musim kemarau, kemudian kita menanam pohon cabai ya teman-teman. Jadi kalau kita kekurangan air ya, apalagi bedengannya kecil banget nih ya teman-teman, itu nanti berakibat fatal layu ya teman-teman. Layu karena apa? Bedengan sekecil ini itu karena sinar matahari saja ya, serapan airnya kemudian diserap oleh sinar matahari jadi mengering ya teman-teman. Nah, pahami di sini ya, di musim kemarau ya teman-teman. Dia layu, tapi kalau sudah sore jam 5-an dia seger kembali ya teman-teman. Kalaupun mikrobanya udah mati ya, jangankan yang lembab, pasir yang kayak gini saja dilihat di mikroskop ya, itu ada mikrobanya ya teman-teman ketika dibasahin ya. Jadi tenang aja untuk mikroba, saya yakin ciptaan Allah SWT itu nggak akan mengecewakan ya teman-teman. Yang penting jangan mikroba yang jahat ya. Nah, seperti itu ya teman-teman penyakit di musim kemarau. Jadi layu seperti ini, yang tidak kuat dia mati. Dan kalau misalkan tanaman cabai ini daunnya sudah rapuh, layu, dia nggak akan bertahan lama, terkecuali menanggulanginya dengan obat khusus untuk mengatasi layu ya teman-teman ya. Berhubungan saya belum punya modal banyak dan juga teman-teman nih hanya sekedar mau bermodalkan biji cabai dari dapur, alangkah baiknya menanam itu jangan di musim kemarau ya teman-teman, apalagi bedengannya kecil sekali ya. Usahakan bikin bedengan itu besar ya teman-teman, agar penghendapan air itu tidak mengurangi diserap oleh matahari ya teman-teman. Jadi jangan sampai ya buat bedengan dengan media pasir, terkecuali daerah-daerah lembab ya teman-teman ya. Karena kalau kita di daerah gersang
itu mengakibatkan pasir itu memanas ya teman-teman, memanas dan endapan airnya diserap oleh matahari, sinar matahari ya. Jadi kekurangan kita menanam pohon cabai di musim kemarau ya, terkecuali teman-teman punya modal terus bikin ini tempat teduh ya. Nah di sini belum aja nggak ada apa itu ya. Nah dia layu banget teman-teman, padahal ini pagi sudah saya siram, tapi tetap aja ya teman-teman, karena panas matahari itu begitu cepat menyerap air ya, apalagi bedengannya sekecil ini. Jadi buat pemula yang kebetulan nonton video ini, jangan sampai seperti bedengan saya ya teman-teman, tanaman cabenya ya. Nah satu hal lagi, jangan menelan mentah-mentah tutorial apa yang ada di channel YouTube lainnya. Jangan asal semprot-semprot pada daunnya teman-teman, karena deterjen, bubuk cabai, entah itu merica, entah itu pewangi, kalau bukan khusus untuk daun cabai, penyemprotan daun cabai untuk mengusir hama, teman-teman jangan mempraktekkan ya. Saya harap teman-teman pelajari dulu ya, karena kutu kebul itu punya kaki pengerat, sedangkan misalkan kita punya cara untuk mengusir ini ya hama kutu kebul menggunakan sampo misalkan, ini ya misalkan ya, itu diterapkan untuk penyemprotan daun cabai salah kaprah ya teman-teman, karena kakinya ini kaki kutu itu mengerat ya teman-teman, jadi bukan ketombe ya. Nah itu sampo ya. Kemudian deterjen itu dikhususkan untuk mencuci piring ya teman-teman, menghilangkan lemak ya. Sementara O2 yang dihasilkan dari daun itu, dia akan memuai ya teman-teman, memuai terus menjadi glukosa ya. Tiap malam nih di sini nih mencair semua ya teman-teman. Dia mencair seperti lengket-lengket gitu ya teman-teman. Jadi itu dia memuai O2. Kemudian bila mana kita menggunakan deterjen, dia itu apa ya, bukan diterapkan pada deterjen seperti teman-teman, nanti layu beneran. Saya udah nyoba ya teman-teman, karena yang terkandung minyak pada dedaunan itu untuk melindungi ya teman-teman, melindungi daunnya sendiri ya. Jadi jangan menggunakan deterjen untuk menghilangkan hasil zat-zat yang dikeluarkan oleh daun ya teman-teman. Nah satu hal lagi, itu bubuk yang pedas-pedas ya. Daun kan punya bakteri ya di dalamnya ya, seperti klorofil ya, pada apa tuh ya, kloropas ya, dia itu nanti nggak akan kuat teman-teman ya. Kok manusia aja terkena pedas nih ya, yang pori dia itu akan pedas ya teman-teman, sama halnya juga dedaunan ya. Jadi seperti teman-teman, bukan pestisida atau insektisida yang tepat untuk tanaman cabai ya teman-teman, jangan dibuat-buat ya, karena
profesor itu butuh bertahun-tahun untuk meneliti keberhasilan mengusir hama ya teman-teman. Jadi sudah dikemas sedemikian rupa untuk mengusir hama pada tumbuhan ya. Kalau profesor kan punya studi ya, studi atau laboratorium untuk meneliti seperti itu ya, karena untuk bertahun-tahun ya. Jadi teman-teman yang tidak punya mikroskop atau tidak punya ahli-ahli lainnya, jangan macam-macam untuk asal semprot-semprot pada dedaunan cabai ya teman-teman. Nih teman-teman, ini musim kemarau ya, panas banget bener ya, sehingga ini layu. Ini layu sementara teman-teman. Coba nanti saya bikin video yang malam ya. Coba kita bedakan dengan yang sudah teduh ya. Ini yang sudah teduh ya. Nih, ini layu banget nih teman-teman. Ya, ini layu banget ya. Nah, nanti kita ke depan ya untuk melihat yang sudah teduh ya, perbedaannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini yang di depan ya, depan rumah. Ini sudah teduh ya, jadi segar kembali meskipun kering ya. Tuh, jadi bukan karena air pump ya teman-teman. Namanya juga musim kemarau ya. Jadi jangankan tumbuhan, orang saja merasa wah panas tanpa AC di dalam ruangan ya teman-teman. Ya alhamdulillah yang sudah teduh itu segar ya. Ya teman-teman, seperti itu ya di musim kemarau. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi pahami musimnya, pahami juga kendalanya ya teman-teman ya. Gimana itu musim kemarau, gimana itu nanti musim hujan ya, saya juga belum mempelajari ya teman-teman. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Kalau kita baru belajar cara menanam ini pohon cabai, tanaman cabai, jangan asal semprot-semprot dengan selain pestisida atau insektisida untuk mengusir hama ya teman-teman ya. Ya ini rekomendasi saya yang sudah pernah ngalamin ya teman-teman. Nah kayak ini nih yang daunnya udah koit ya, cuma harapannya satu, jika lo daun ini sebagian layu, sebagian masih segar, itu masih punya harapan untuk hidup ya teman-teman. Jadi kalau daunnya sudah mengering, sudah layu ya teman-teman, itu sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Nah oke, itu saja ya teman-teman share kali ini di video ini. Semoga menjadi pembelajaran buat kita yang baru menanam tanaman cabai di pekarangan rumah. Beda halnya dengan di lahan luas yang modalnya sudah dipersiapkan sebelumnya teman-teman, yang sudah dipikirkan matang-matang ya teman-teman. Jadi ini hanya sekedar di lahan rumah yang kosong lalu dimanfaatkan untuk menanam ya, sambil belajar sebelum terjun ke ini ya, lahan luas. Jadi untuk apa ya, untuk referensi saja ya teman-teman ya. Nah oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga teman-teman lebih smart dan lebih bijak untuk cara menyikapi tutorial-tutorial yang belum teman-teman pelajari ya.
Oke, itu saja ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.